Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari kitab Ulangan yang merupakan kitab kelima dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, dan kita telah mencapai pasal 17 dan juga pasal 18. Dalam episode hari ini, kita akan membahas kembali tindakan penghakiman di antara umat Tuhan. Dan kita akan berbicara tentang aturan yang berkaitan dengan raja. Dan jika seorang raja ditetapkan atas umat Tuhan, ada hal-hal tertentu yang tentu saja tidak boleh atau tidak dapat lagi dilakukan. Kita juga akan berbicara tentang bagian para imam dan tentang siapa nabi yang akan datang kepada umat Allah dan siapa yang menjadi sosok penantian para nabi. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Selamat datang, Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, di episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang hakim-hakim yang akan ditunjuk di pintu-pintu gerbang kota-kota bangsa Israel untuk mengadili perselisihan. Dan kita telah berbicara tentang bagaimana perselisihan antara umat Tuhan sedang diadili saat ini di gereja Tuhan. Mohon, ingatkan kami kembali dengan situasi saat ini di gereja Tuhan. Apa hubungan kita sebagai gereja dengan hukum positif saat ini dan otoritas yang dilembagakan saat berhadapan satu sama lain di dalam lingkaran anak-anak Tuhan? Alkitab menentukan hubungan kita dengan hukum positif. Kita adalah manusia di tengah manusia. Kita adalah orang-orang yang tinggal di negara penuh aturan, konstitusi, dan Hukum pemerintah. sistem pemerintahan. Di Alkitab mengatakan bahwa otoritas ini disebut otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memberi orang-orang ini otoritas untuk berlatih dan kita harus tunduk pada otoritas. Ada sebuah ayat Alkitab yang jelas mengenai hal ini, kecuali dalam hal-hal yang menunjukkan permusuhan terhadap Tuhan, itu adalah hal lain. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan ini tidak bisa menjadikan alasan untuk menghapus ketundukan saya pada penilaian Benar. positif. Tapi ada hal-hal yang melawan Tuhan, seolah saya ingin menghujatnya atau meninggalkannya. Maka pasti saya akan tunduk pada kematian, tapi saya juga harus tunduk pada hukum positif yang Tuhan tempatkan di bangsa di mana saya tinggal. Di gereja Tuhan, kita adalah orang-orang surgawi. Dan kita memiliki keteraturan, kita adalah organ tubuh Kristus, dan ini adalah fakta yang terkait dengan kita sebagai orang percaya antara satu sama lain. Setelah itu, apa yang terjadi di antara kita diatur menurut kehidupan ilahi dalam kita. Kita bukan hanya manusia, elemen manusia dalam diri kita lah yang menimbulkan perselisihan. Dan unsur ketuhanan dalam diri kita lah yang membantu mengadili perselisihan karena tunduk kepada Tuhan. Kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri karena perselisihan. Tapi ada sesuatu yang disebut kasih untuk memberi. Kita cenderung untuk memegang teguh hak kita sampai akhir, tetapi ada yang disebut kesabaran. Baik. Dan ada pelepasan hak. Bagaimana mempraktekannya? Entah antara seseorang dan sesamanya. Dan saya sudah membicarakan tentang 1 Korintus pasal 6 saat ada perselisihan antara orang percaya di gereja di Korintus dan membawanya ke pengadilan, dan Rasul menolak masalah ini. Dan dia mengatakan ungkapan yang bagus, kamu menyerahkan urusan itu menghakimi kepada mereka yang tidak berarti ke dalam jemaat, karena mereka akan menghakimi dunia dan bahkan para malaikat setelahnya. Kitab suci memberitahu kita bahwa kehidupan ilahi membuat saya duduk bersama saudara saya. Dan membawa hal-hal keterang, dan ketika kita menempatkan mereka dalam terang Tuhan akan mengungkapkannya, dan kemudian kita dapat membersihkan dunia.
Dan jika tidak ada kesalahan yang tampak jelas, apa yang harus kita lakukan dalam kasus ini? Ada orang-orang yang dilemagakan oleh Tuhan di dalam gereja untuk membantu orang-orang percaya dalam hal ini. Ada penguasa, jadi kita menggunakan 2 penguasa sehingga setiap tuduhan dapat ditentukan dalam bukti 2 atau 3 saksi. Dan kita mencoba untuk memecahkan masalah ini. Dan jika tidak diselesaikan, ada gereja yang akan kita tuju di akhir. Itu sebabnya di pasal sebelumnya ada hakim di gerbang kota. Dalam pasal ini dia tidak berbicara tentang kehadiran hakim di semua gerbang, tetapi dia mengatakan bahwa masalahnya itu terlalu sulit untuk dipecahkan di gerbang, harus diselesaikan dalam kedatangan Tuhan. Karena masalah tidak akan terpecahkan tanpa kehadiran Tuhan, maka mereka harus pergi ke rumah Tuhan di mana ada hakim dan imam yang akan membuat orang mengerti hukum. Hakim dan imam yang hadir di rumah Tuhan, kedatangan Tuhan, akan memecahkan hal-hal yang sulit. Jadi jika kasusnya jelas dan terungkap, dan setelah datang 2 atau 3 penguasa, jika dia tidak mendengarkan mereka, maka itu harus diselesaikan di dalam gereja. Ya, Dikatakannya, yang disebut tentang gereja, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. ini adalah hubungan antara anak-anak Tuhan dengan yang kita sebut Di gereja Tuhan. di gereja Tuhan, benar. Juga memiliki hubungan dengan hukum positif dan kita harus menghormatinya. Saya akan mengatakan kalimat terakhir, misalnya saya seorang pegawai Kristen di sebuah kantor atau perusahaan dan hak-hak saya diperas. Dalam hal ini, saya punya 2 pilihan. Apakah saya mengatakan tidak apa-apa dan diketahui bahwa hak-hak orang-orang Kristen hilang dimanapun dan saya memberikan hak saya dan saya tidak menuntut hak saya. Atau saya mulai membela hak saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Haruskah saya pergi untuk paritas atau memberikan hak saya, atau haruskah saya menggunakan hak normal untuk mengatakan bahwa saya telah ditindas dan saya ingin mengajukan keluhan kepada direktur? Jika dia berlaku adil itu bagus, jika tidak saya akan mengajukan keluhan kepada direktur yang lebih tinggi. Kita lihat masalah ini pada anak-anak lebih dari orang dewasa. Misalnya ketika si anak di sekolah mengadukan anak lain yang memukulnya. Anak belum paham makna rendah hati dan menjadi seperti Kristus. Dia dianiaya tapi dia memberikan diri tindas dan tidak membuka mulutnya. Orang dewasa mungkin mengerti hal ini. Mengenai orang dewasa, sebenarnya saya tidak bisa menetapkan standar untuk semua orang. Oke. Hubungan dengan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana saya Ya. harus bertindak. Seseorang mungkin merasa saat menghadap Tuhan, hal yang benar adalah bertindak seperti Kristus. Dia dianiaya, Dia tapi meninggalkan dia haknya memberikan pada diri Tuhan. tindas dan tidak membuka mulutnya. Dan mengesampingkannya, tapi dia akan merasa marah dan ingin balas dendam. Ini jika dia menjalani jalur yang benar. Dia akan mendengar perkataan, saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut Firman pembalasan. Tuhan. Tapi ceritanya akan berbeda untuk hal yang lain. Dan dia tidak akan salah beralih ke cara yang normal. Di mana Tuhan telah menyetujui. Tepat, misalnya seorang guru sekolah akan berpaling kepada kepala sekolah. Seorang karyawan di tempat tertentu akan beralih ke manajernya untuk beralih ke hierarki normal yang Tuhan telah buat dalam hukum positif negara, tidak salah. Bagaimana jika otoritas mengatakan bahwa mereka tidak akan memberinya haknya dan menyuruh untuk mempercayakan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil? Maka dia harus Baik. mempercayakan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil dan dipersenjatai dengan roh ini, bahkan ketika dia beralih ke aturan normal dalam hukum positif. Ya. Roh benar. ini seharusnya ada dalam hubungan pribadinya dengan Baik. Tuhan. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 17 ayat 1, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa kurban dipersembahkan dalam perjanjian lama. Tetapi apa kurban persembahan saat ini? Silakan. Biarkan saya mulai dari akhir. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Yang berarti bahwa masalah ini penting untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi siapa yang tidak menerimanya? Tuhan. Malaki 1 mengatakan hal lain. Dia mengatakan bahwa mereka membencinya. Bayangkan, Tuhan berkata bahwa mereka membencinya dengan melakukan ini. Hai para imam yang menghina namaku. Hai para imam yang menghina namaku, tapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak menghina.
Dia berkata bahwa ketika mereka mempersembahkan yang bercacat dan yang timpang atau yang sakit itu adalah hinaan. Setelah itu dia berkata, coba sampaikan ke bupatimu. Apa yang berkenan menyebut engkau? Sampaikan pada Tepat manajer akankah Anda. dia menunjukkan Apakah kebaikan dia akan kepada menerimanya? Anda? Kita menghormati manusia dan menolak untuk memberikan sesuatu seperti itu kepadanya. Jadi ketika kita mempersembahkannya pada Tuhan, berarti kita menganggap Tuhan lebih rendah dari manusia. Itu salah besar. Apa penerapannya bagi kita dalam perjanjian baru? Bukankah kita mempersembahkan korban? Kita memang mempersembahkan korban. Apa pengorbanan? Ada pengorbanan yang diterima oleh Tuhan. Mempersembahkan Perjanjian korban baru. syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir Ya. yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Tepat, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita seharusnya mempersembahkan Kristus dalam korban kita, sehingga Allah mencium aromanya yang menyenangkan. Bisakah kita mempersembahkan hal rohani yang ternoda? Pengorbanan? Jawabannya, iya. Ada korban yang bercela dan yang persembahkannya juga bercela. Ketika saya mengatakan korban yang buta misalnya, atau korban yang timpang, apa artinya secara rohani? Saya akan mengatakan yang kupahami karena ada begitu banyak aplikasi mengenai korban yang timpang. Kaki selalu berbicara tentang perilaku. Jadi jika seseorang yang berperilaku buruk dan dia beribadah dan persembahkan korban di tempatnya, dan dia bernyanyi dengan sangat baik dan menyampaikan khotbah terbaik, Tapi kelakuannya di luar dan berdoanya memalukan. dengan sangat baik, Namun perilakunya di luar tercela. namun Apakah ini kelakuannya pengorbanan tercela. yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan ingin kata-kata? Tidak. Tuhan menginginkan seseorang dan hatinya. Jadi dia berbicara tentang orang yang mempersembahkan korban. Bisakah saya mempersembahkan korban yang buta ketika saya tidak bisa melihat yang benar? Saya akan dengar nyanyian dan menyukainya dan mulai menyanyikannya, dan kemudian saya tidak melihat bagaimana orang-orang ini berjalan. Saya tidak melihat pimpinan Roh Kudus dan saya tidak dapat membedakan pimpinan Roh Kudus. Imamat pasal 22 berbicara tentang orang yang bercacat mukanya, yang baunya tidak enak. Dan orang yang terlalu panjang kakinya, inilah yang Itulah mencampuri imam urusan yang orang. bercela. Itu adalah Jadi saya imam yang memiliki bercela. imam dan korban yang Tepat. bercela. Ya, baik orang maupun korbannya bercela. Bisakah ini terjadi? Tentu saja ini bisa terjadi, dan Tuhan telah memperingatkan kita untuk seharusnya tanpa cela. Baik, Dan juga apa yang saya persembahkan kepada Tuhan harus tanpa cela dan dari hati ini penuh kasih pada Juru Selamat. baik. Tentu saja ayat dari 2 hingga 13 berbicara tentang menyelesaikan perselisihan dan membawa saudara yang salah ke hadapan para hakim dan bagaimana para hakim dulu bekerja dan kita telah membicarakannya. Saya akan pergi ke ayat dari 14 sampai akhir pasal 17 dan mereka berbicara tentang hukum mengenai raja. Benar. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka haruslah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saya suka menempatkan firman ini di antara tanda kurung karena Tuhan bermaksud menjadi raja bangsa ini, tetapi jika mereka berkata, Ya seperti dikatakan di sini dan katakan, aku Tepat. mau mengangkat raja atasku seperti pada zaman Raja Saul. mohon jelaskan tentang keinginan orang-orang untuk memilih seorang raja dan mengapa mereka ingin memilih seorang raja dan bagaimana kondisi raja. Silakan. Mereka punya keinginan ini seperti yang telah dibuatkan Tuhan di sini setelah memasuki tanah. Mereka menginginkan memiliki seorang raja dan mereka mengatakan dengan jelas bahwa mereka ingin seorang raja seperti semua bangsa yang keluar dan masuk sebelum mereka. Dan Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia adalah raja mereka, tapi setelah berdebat dengan mereka, Tuhan menyuruh Samuel untuk mematuhi suara mereka karena mereka telah menolaknya.
Ketika mereka memilih untuk memiliki seorang raja, dan karena Tuhan tahu bahwa mereka akan melakukannya, Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus memilih seorang raja menggunakan cara yang Dia katakan kepada mereka. Apa itu? Spesifikasi yang indah yang disebutkan di sini, pertama, maka hanyalah raja yang Allah pilih. Mereka harus minta Tuhan untuk mengangkat Pilihan raja. Tuhan. Dia haruslah pilihan Tuhan. Kedua, dari tengah-tengah saudaramu, Dari umat Tuhan. dari umat Tuhan. Ketiga, ada hal tertentu yang tidak boleh dia perbanyak, dan Alkitab berkata, dia tidak boleh memperbanyak kuda. Para istri, perak, dan emas untuk dirinya sendiri. Tidak boleh melipat gandakannya supaya hatinya tidak berpaling. Hasil yang normal ketika seorang manusia memiliki hal-hal ini, yang akan dibanggakannya dan hatinya akan berpaling. Dia mengatakan untuk tidak memperbanyak kuda dan juga mengatakan dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Dia menghubungkan antara memperbanyak kuda dan menyebabkan orang-orang kembali ke Mesir. Dan setelah itu dia mengatakan hal yang sangat penting. Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab. Haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya dengan berpegang dengan segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Dan ia berkata bahwa dia harus menulis untuk dirinya sendiri. Salinan hukum ini untuk dibaca seumur hidupnya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Apa artinya? Spesifikasi yang dikatakan pada mereka, Tuhan melihat bahwa mereka sangat penting. Dan salinan hukum akan menjadi aturan yang akan dia gunakan untuk menghakimi Benar. menurut hukum Tuhan. Selanjutnya dia harus mengulanginya terus dan bacanya sepanjang hidupnya untuk mengingatkan dirinya dengan mereka sepanjang Sehingga dia hidupnya. akan dipenuhi pikiran Tuhan. Dipenuhi dengan pemikiran ilahi dan dia akan menghakimi berdasarkannya. Bagaimana jika tidak? Maka dia tidak bisa menjadi raja. Baik, Benar. baik. Mari kita membahas Salomo. Apa yang dilakukan Salomo? Apa yang dilakukan Salomo sehubungan dengan 3 atau 4 syarat ini mengenai kuda, istri, perak, emas, dan hukum? Dia tidak melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan dan melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Apa yang dia lakukan? Dia melipat gandakan istri untuk dirinya dan mereka memalingkan hatinya. Dan saya tidak habis pikir ada orang yang melipat gandakan istri sepertinya. Dia melipat 1000. ganda emas dan perak karena tidak ada yang lebih kaya dari dia. Dan juga tertulis tentang Salomo bahwa dia melipat gandakan kuda untuk dirinya sendiri. Jadi dia melipat gandakan hal yang Tuhan tidak minta untuk dilipat gandakan. Dan kita sama sekali tidak membaca bahwa dia menulis salinan hukum untuk Dan dia tidak mematuhi dibaca. kata-kata hukum ketika membuat persembahan kepada dewa. Tepat, dia tidak mematuhi kata-kata hukum karena para wanita memalingkan hati Salomo terhadap Tuhan. Jadi sayangnya dia membawa berhala dan patung pahatan. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 18 dari ayat 1 sampai ayat 8 berbicara tentang bagian imam dalam perjanjian lama. Tapi apa peran kita sebagai imam dalam perjanjian lama? Perjanjian baru, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat memahami hak-hak kita dan bagian-bagian kita sebagai imam, mengingat bagian-bagian imam dalam perjanjian lama? Sungguh menakjubkan bahwa bagian imam dalam perjanjian lama adalah bagian dari Tuhan. Persembahan makanan Tuhan. Itulah persembahan makanan Tuhan, seolah mereka berbagi dengan Tuhan dalam kepuasannya. Dan orang-orang percaya memiliki bagian dalam segala hal. Mereka adalah imam, mereka dapat menjadi orang Lewi, mereka dapat melayani. Tapi ada porsi khusus dan saya menganggap porsi ini adalah kesenangan terbaik orang yang beriman. Benar. Ketika dia memperhatikan pekerjaan imamatnya dan berbagi kepuasan dengan Tuhan dalam segala hal. Hal itu menunjuk pada Kristus dalam pengorbanan persembahan dari perjanjian lama dan hal itu hal yang luar biasa. Kitab suci mengatakan bahwa bagian dari para imam adalah untuk makan dari setiap korban dipersembahkan. Dan untuk menghirup setiap aroma yang menyenangkan, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di tempat kudus dan mereka datang dan berhubungan dengan hal ini. Mereka terbiasa mengambil segala sesuatu yang dihasilkan bumi. Mereka terbiasa mengambil kekayaan. Buah sulung dan segala sesuatu yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, diambil oleh para imam. Orang Lewi biasa mengambil persepuluhan, namun Ya. segala sesuatu yang disebut persembahan bagi Tuhan yang disebut kudus, segala sesuatu yang disebut kekayaan bumi yang merupakan bagian Tuhan adalah bagian para imam. Ada ayat bagus menurut saya di akhir Yeremia 31 yang mengatakan, aku akan
memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebijakanku. Demikianlah firman Tuhan. Benar. Dia berbicara tentang keadaan di pemerintahan 1000 tahun yang berlaku pada mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dari kekayaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita lupa diri dan mengingat bahwa kita berada di tempat kudus Tuhan dan bahwa kita puas dengan makanan yang sama yang memuaskan Tuhan, yaitu putranya, saya pikir ini yang terbaik tempat bagi orang percaya untuk diberi makan dan dipelihara dan memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda. Mengenai persembahan tepung yang terbaik, Kitab Suci selalu mengatakan ungkapan yang bagus tentang hal itu. Korban sajian selebihnya adalah Teruntuk bagi untuk Harun Harun. dan anak-anaknya dan untuk Tuhan. Tetapi Ya. Harun dan anak-anaknya Tepat, biasa mereka berbagi biasa dengan membagi Tuhan. makanannya dengan Tuhan. Itulah bagian kita dalam perjanjian baru. Itu hal yang indah. Baik. Dari ayat 9 hingga 14 berbicara tentang beberapa perlakuan keji dan peringatan Tuhan kepada umatnya agar tidak melakukan seperti yang mereka lakukan di bangsa-bangsa sebelumnya. Mohon ingatkan kami tentang hal-hal yang dilarang Tuhan. Semua ini adalah perlakuan iblis. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka berada di bawah pengaruh kekuatan iblis. Ada beberapa perlakuan yang terlihat seperti iblis, seperti sihir atau peramal. Atau orang yang menafsirkan pertanda, atau penyihir dan semacamnya. Atau orang yang menyihir mantra atau perantara, atau spiritis atau orang yang memanggil orang mati. Tetapi ada beberapa praktik yang tampak tersembunyi, seperti seorang yang membuat anaknya menembus api. Bagaimana menurut Anda? Bukankah itu kekuatan iblis? Semua praktik ini dibedakan oleh pengetahuan tentang yang gaib atau otoritas atau kekuatan di atas kekuatan normal. Benar. Kita dapat melakukan hal ini untuk ini dan itu. Sekarang kita tidak seperti itu. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dibebaskan dari hal Tepatnya itu keluarga sekarang. negaraan kita ada di surga dan kita tidak boleh mengikuti bangsa-bangsa dalam cara membesarkan anak-anak mereka. Dan kita seharusnya tidak mengikuti bangsa-bangsa dalam hal berurusan dengan uang, dengan tanah, dan dengan segala sesuatu. Kita adalah orang-orang surgawi dengan sifat surgawi. Itulah yang Tuhan inginkan Benar. dari kita sekarang, orang yang terpisah. Benar. Saya akan ke bagian terakhir dari ayat 15 sampai akhir pasal. Ada banyak kontroversi, yaitu di bagian dari Bukan mereka. kontroversi, tapi seorang tipu daya. Cobalah untuk memasukkan nama orang luar ke dalam kitab suci. Benar. Bagian ini berkaitan dengan pembicaraan tentang apa yang disebut nabi, seorang nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan dari tengah-tengah mereka dari saudara-saudara Bani Israel. Musa berbicara tentang nabi ini dalam ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api besar ini, tidak mau aku melihatnya supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Ada kontroversi yang sedang berlangsung. Siapa yang tentang dia nabi bicarakan? ini. Beberapa orang mengatakan bahwa nabi yang dibicarakan Musa adalah ini dan itu. Siapa yang dia bicarakan? Saya ingin tahu karakter ini berlaku untuk siapa dan bagaimana karakter yang disebutkan di sini penting bagi dia dan bukan bagi orang lain. Dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul 3, Petrus berkata, "Apa yang Musa katakan akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu." Siapa yang Petrus bicarakan? Petrus sedang berbicara tentang Ya, Kristus. benar. Katanya, Musa berkata Ya. tentangnya, seorang nabi seperti saya. Perjanjian baru kita Benar. mengatakan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Baik, Itu hal pertama. Kedua, Tuhan Allahmu akan bangkitkan nabi sepertiku di tengah-tengahmu. ya, Dari mana dia berasal? dari tengah-tengah umat Israel, Dari saudaramu. dari orang Israel, Seperti saya. seperti Musa. Seperti Musa. Ada beberapa syarat di Jadi sini. ada beberapa syarat. Dan spesifikasi ini tidak berlaku untuk siapapun selain Kristus. Bukan hanya Kristus, tetapi semua nabi, tanpa kecuali, berasal dari umat Allah. Tidak ada yang berasal dari luar umat Tuhan. Bahkan, nabi palsu yang akan datang kemudian yang dibicarakan di sini, seorang nabi yang terlalu berani berucap demi namaku. Dari manakah nabi palsu itu akan berasal? Bahkan nabi palsu akan berasal dari umat Tuhan dan itu adalah pembicaraan dari perjanjian lama. Baik, Dan Musa membuat perbandingan Ya. antara dirinya dan antara nabi yang akan Musa. datang.
memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat menanggung perkataan Tuhan dan dirinya, jadi mereka ingin perantara, seorang nabi untuk bicara kepada Tuhan dan untuk memberitahu apa yang dia katakan. Karena Musa adalah perantara antara Tepat, Allah karena dia adalah dan seorang manusia, perantara. Nabi ini akan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Tepat. Dan ketika dia datang, dia akan sangat dekat dengan mereka dan mereka dapat mendengarnya. Baik. Kristus datang kepada umatnya sendiri. Dia datang dari Tuhan sebagai nabi dan kita tahu bahwa ia bicara sebelumnya tentang seorang raja. Dia bicara tentang seorang raja, bukan? Siapa yang pantas menjadi raja di masa depan? Dan ketika Ya, dia bicara di benar. sini tentang seorang nabi, siapa yang dia tunjuk? Dan ketika dia bicara di sini tentang seorang imam, siapa yang dia tunjuk? Jadi 3 pekerjaan yang dia bicarakan di sini yang akan menjadi skala yang akan buat orang berjalan dengan Baik. besar. Nabi, imam, dan raja. Manusia gagal dalam ketiga kedudukan ini. Benar. Tapi mereka akan menjadi luar biasa dalam Kristus ketika dia memerintah atas umatnya. Saya sudah memahami dari perkataan Anda bahwa kondisi Nabi di sini adalah ia harus dari saudara-saudara Bani Israel. Dari tengah-tengah Israel. Bukan dari suku luar Israel. Tidak, Dia tidak akan kata-katanya datang dari jelas. luar suku Dan Israel. tidak ada nabi yang datang dari Kristus luar. adalah orang yang berasal dari keturunan ini, dari suku Yehuda. Benar. Kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan ada kesamaan antara dia dan Musa. Ya. Musa adalah perantara antara Allah dan orang-orang di Horeb, Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia. Musa mempraktikkan beberapa tugas nabi dan imam, seolah dia adalah seorang nabi dan imam pada titik tertentu sebelum imamat, dan dia seorang raja sebelum pendirian Seorang raja pemerintahan. di Yesurun. Dan Kristus melakukan pekerjaan ini, dia adalah raja, imam, dan nabi. Benar. Kualifikasi ini tidak berlaku pada siapapun kecuali Kristus. Kristus adalah satu-satunya dari spesifikasi ini, dan di luar Kristus tidak ada yang memiliki spesifikasi ini. Di mana? Dia. Baik, terima kasih kita telah mencapai akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Dalam perjanjian baru, kita mempersembahkan korban rohani, bukan korban darah. Seperti pengorbanan pujian kepada Tuhan, yaitu buah bibir yang mengakui namanya, Tuhan lebih peduli dengan keadaan hati saya daripada perkataan dari mulut saya. Sangat berbahaya memberontak melawan otoritas sipil karena otoritas ini telah dipilih oleh Tuhan. Kecuali mereka meminta saya untuk menghujat Tuhan, maka saya bisa menolak. Kewarganegaraan kita ada di surga dan kita tidak boleh mengikuti dunia atau menjadi seperti dunia dalam berurusan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Ya. memberkati. Sama-sama. Pemirsa terkasih, Kristus adalah nabi yang datang untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Apa arti dari kata nabi? Nabi adalah orang yang datang untuk menyatakan kepada kita pemikiran Tuhan. Semua manusia gagal mencapai pemikiran Tuhan, anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia datang pada kita dan membuat kita mengerti siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan berpikir dan apa yang Tuhan rencanakan. Dan dia disalibkan dan menjadi penyelamat. Ya, dia adalah penyelamat dan perantara antara Tuhan dan manusia. Kondisi ini tidak berlaku pada salah satu dari anak-anak Israel kecuali Kristus sendiri. Dia keturunan Israel, dari suku Yehuda, dan dia di kayu salib sebagai perantara sekaligus sebagai penyelamat. Saya berharap bahwa Anda akan mengakui Kristus sebagai perlindungan dan bergantung padanya sebagai perantara dan penyelamat. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.